Vimela Trip. Kali ini, Vimela diajak merasakan nikmatnya suasana Ramadan di Turki dalam program Ramadan in Turkiye. Pengalaman yang sangat seru dan menyenangkan pastinya karena Vimela bisa mengunjungi berbagai tempat menarik dan mencicipi beragam kuliner khas Turki. Penasaran gak sih seperti apa? Simak terus Vimela Trip Ramadan in Turkiye Special Edition. Finally, touchdown at International Istanbul Airport setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 12 jam dari Indonesia. Sesampainya di Turki, Vimela dan rombongan lain langsung menuju hotel untuk bersiap-siap sebelum menjelajah negara yang satu ini. Nah, nggak perlu berlama-lama di hotel, hari pertama di Turki ini, Vimela langsung diajak mengunjungi beberapa destinasi wisata yang sangat menarik. Pertama, ada Masjid Taksim. Masjid Taksim ini terletak di salah satu sudut alun-alun yang dikunjungi oleh jutaan orang dan pintu gerbang menuju Jalan Istiqlal yang sangat terkenal itu. Bangunan Masjid Taksim pun sangat cantik, tampak perpaduan gaya Ottoman dan fitur-fitur kontemporer. Pada interiornya menampilkan karya ahli kaligrafi Davut Bektas dan miniaturis Adem Turan. Menariknya lagi, di Masjid Taksim ini terdapat pameran seni di ruang bawah tanah yang menampilkan kaligrafi karya seniman Turki. Selanjutnya, Vimela menuju spot menarik yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Taksim, yakni Istiqlal Street. Di sepanjang jalan ini diwarnai bangunan-bangunan kuno dengan arsitektur khas Ottoman. Istiqlal Street ini wajib dikunjungi karena di sini kamu bisa menemukan berbagai jenis toko, mulai dari toko fashion, buku, kafe, restoran, galeri seni, dan masih banyak lagi. Destinasi ketiga ada Pusat Kebudayaan Ataturk atau AKM. Ataturk Kultur Merkezi atau Pusat Kebudayaan Ataturk yang terletak persis di depan Masjid Taksim ini merupakan pusat kebudayaan yang menampilkan sejumlah kesenian khas Turki. Beragam pameran dan pentas dihadirkan sesuai hari bersejarah di Turki. Gedung AKM yang baru meliputi gedung opera berkapasitas 2040 kursi yang dirancang dengan peralatan teknologi canggih, aula teater berkapasitas 781 kursi, galeri AKM seluas 410 meter persegi, aula serbaguna AKM. Wah, nggak terasa hari sudah sore dan sekarang waktunya buka puasa di Haji Abdullah Lokantesi Restaurant. Tempat ini merupakan restoran tertua di Istanbul dengan sajian makanan khas asli Turki dan Ottoman yang didirikan pada tahun 1888 oleh Haji Abdullah Efendi di Karakoy Quay, Istanbul dengan nama Abdullah Efendi Lokantasi. Di sini terdapat berbagai jenis makanan khas Turki yang mungkin baru pertama kali kamu jumpai nih sahabat Vimela. Hari kedua di Turki masih banyak tempat yang bakal kita kunjungi. Penasaran gak sih ada apa aja? Pertama, Hagia Sophia. Sudah gak asing dong dengan masjid termegah di Turki ini. Hagia Sophia atau Hagia Sophia dalam bahasa Turki punya sejarah panjang hingga akhirnya kembali menjadi masjid pada 10 Juli 2020. Awalnya, Hagia Sophia dibangun sebagai gereja Kristen Ortodoks Yunani pada masa Kekaisaran Bizantium pada tahun 325 hingga 1453. Perubahan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid pertama kalinya pada 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Saat itu, nama kota Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Setelah Kesultanan Utsmani runtuh pada 1922 dan digantikan oleh Republik Sekuler Turki, Hagia Sophia dijadikan sebagai museum. Karpet ibadah sholat dihilangkan, cat kaligrafi dikelupas, menampilkan kembali lukisan Kristen yang tertutupi selama 5 abad. Hingga akhirnya pada 2020, Presiden Erdogan resmi mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid. Meski dialihfungsikan sebagai masjid, Hagia Sophia tetap dibuka untuk umum dengan syarat menggunakan pakaian sopan. Mengunjungi masjid ini, mata kamu dimanjakan desain interior yang megah dan indah. Bagian eksteriornya pun gak kalah cantik, terdapat air mancur dan taman tulip yang menawan. Berjalan sekitar 1,5 km dari Hagia Sophia, kamu bisa berkunjung ke Gulhane Park, yakni taman bunga tulip yang indah. Taman ini berada di halaman istana Topkapi dan menghadap Selat Bosphorus serta Laut Marmara. Tempat ini sangat cocok sebagai penghilang rasa lelah dari kesibukan kota Istanbul. Kamu bisa duduk sejenak di bangku taman dan menikmati hamparan tulip yang cantik. Selain menikmati cantiknya bunga tulip, kamu bisa berkunjung ke Museum of the History of Science and Technology in Islam yang ada di tengah-tengah Gulhane Park. Museum ini menyajikan replika instrumen ilmiah, gambar, peta,
alat, dan perangkat yang ditemukan dan dikembangkan oleh para sarjana Islam antara abad ke-9 dan ke-16. Untuk masuk ke dalamnya cukup membayar tiket seharga 100 lira atau Rp75.000. Makin seru nih liburan Vimela sambil menikmati indahnya bulan Ramadan di Turki. Untuk destinasi selanjutnya adalah Eyüp Sultan Mosque atau Eyüp Sultan Cami. Salah satu masjid tertua di Turki ini berkolasi di distrik Eyüp. Dalam sejarahnya, masjid ini dibangun tahun 1458 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Tak jauh dari museum, kamu bisa berjalan ke kedai kopi Pierlotti, menyusuri jalan yang indah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kedai kopi ini usianya berabad-abad dan terkenal dengan pemandangan Golden Horn atau tanduk emas. Di sini kamu bisa menikmati secangkir kopi dan teh serta kudapan manis Turkish Delight. Wah, sudah hari ketiga nih Vimela ada di Turki. Masih banyak tempat menarik yang akan dijelajah oleh Vimela. Destinasi pertama adalah Kamlika Hill. Dataran tinggi paling tinggi di Istanbul ini berada di bagian Asia kota Istanbul dengan ketinggian sekitar 268 meter di atas permukaan laut. Nama Kamlika sendiri berakar dari pohon pinus di daerah tersebut. Kam berarti pinus dalam bahasa Turki. Dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah, bukit ini cocok banget jadi spot foto kamu bersama orang-orang tersayang. Setelah jalan-jalan di bukit, saatnya kita mengunjungi Masjid Kamlika. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Turki, bahkan menjadi masjid terbesar ke-13 di dunia loh. Wah, keren banget ya! Memiliki luas 15.000 meter persegi, ternyata masjid ini juga mampu menampung lebih dari 60.000 jamaah. Nggak kebayang kan luasnya gimana? Masjid ini menampilkan perpaduan gaya arsitektur khas Ottoman dan Seljuk. Dirancang oleh dua arsitek perempuan, yaitu Bahar Mizrak dan Hayriye Gültotu. Tempat yang satu ini juga wajib dikunjungi saat kamu berada di kota Istanbul. Beykoz and Crystal Museum, bangunan bersejarah yang dibangun oleh Abraham Pasha. Selain itu, tempat ini pernah dijadikan tempat produksi kaca di periode terakhir Kekaisaran Ottoman. Keindahan desain interior Beykoz Glass and Crystal Museum sangat indah. Namun sayangnya pengunjung dilarang mengabadikannya dengan perangkat apapun. Nah, buat kamu yang hobi atau ingin belajar membuat aksesori berupa gelang dan kalung dari gelas atau kaca, di sini ada juga nih yang namanya Hot Glass Workshop. Setelah selesai menjelajahi kota Istanbul, yuk sekarang kita pindah ke Bursa. Nah, karena waktu sudah sore, tandanya juga kita akan berbuka puasa. Kali ini, Vimela akan menikmati makanan yang ada di restoran 1899 Bursa dengan suasana berbuka yang berbeda, yakni di tengah hutan. Restoran ini juga menyediakan buffet spesial Ramadan yang dibanderol mulai dari 650 lira. Terdiri dari takjil, salad, dan sup zucchini sebagai appetizer, kemudian beef with rice sebagai main course, dan white chocolate sebagai dessert. Sudah hari keempat nih Vimela ada di Turki. Kalau sebelumnya asik jelajahi kota Istanbul, hari ini kita berada di Bursa. Nggak kalah menarik, kota ini cocok banget buat kamu yang hobi belanja. Pertama, destinasi yang akan dikunjungi adalah Masjid Ulu Cami. Salah satu masjid tertua di kota Bursa ini berada di Ataturk Boulevard, kawasan Kota Tua Bursa. Dibangun pada 1399 hingga 1400 Masehi setelah kemenangan di Bolu oleh Bayezid pertama, masjid ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Pengunjung seakan dibawa ke era kejayaan Islam saat melihat arsitekturnya yang bergaya Seljuk. Saat memasuki area dalam masjid, pandangan mata kita akan langsung tertuju ke bagian tengah masjid. Sebuah ruangan berpagar kayu rendah dengan kolam air mancur yang menyegarkan. Selanjutnya adalah Kozahan. Kozahan, pasar sutra terkenal yang menjadi bukti bahwa Bursa adalah kota penghasil sutra terbaik. Ozahan menjadi lokasi pemberhentian terakhir di jalur sutra yang bersejarah di Anatolia. Di pasar bertingkat 2 ini, kamu akan menemukan toko yang menyediakan kain berkualitas tinggi. Harganya bervariasi, mulai dari 80 lira atau sekitar 75 ribuan rupiah hingga jutaan rupiah. Bukan hanya Istanbul yang punya pusat oleh-oleh, Bursa pun demikian. Dan kamu bisa mengunjungi Grand Bazaar. Sudah sampai Grand Bazaar Bursa, jangan lupa membeli kudapan tradisional khas Turki seperti Turkish Delight dan baklava. Harganya mulai 100 lira atau sekitar 75 ribuan rupiah.
Kamu juga bisa menemukan scarf, sajadah, kopi, teh, parfum khas Turki yang harganya dibanderol mulai dari 55 lira atau 42 ribuan rupiah aja loh. Duh, jadi pengen belanja kan? Asik belanja oleh-oleh, ternyata udah waktunya buka puasa. Nah, sekarang ini kita mau cobain kebab yang ada di Iskender Kebab. Restoran bersejarah ini terletak di rumah kayu di Bursa yang didirikan pada tahun 1867. Kebab ini salah satu kebab terlezat di Turki. Rasanya sangat otentik dan sulit ditemukan di tempat lain. Untuk harganya, kamu perlu merogoh kocek sebesar 215 lira atau 164 ribu rupiah. Tapi kamu bisa menikmati dengan porsi yang cukup besar. Kenyang banget ya pastinya. Gimana? Seru banget kan menikmati bulan Ramadan di Turki? Eits, berhubung sebentar lagi Lebaran, Vimela Trip Ramadan in Turkiye ini mungkin bisa menginspirasi kamu untuk berlibur ke Turki di Ramadan tahun depan. Tapi juga bisa kok kalau kamu mau berlibur di Turki selain bulan Ramadan. Thank you for watching and see you on the next Vimela Trip. Bye!